Shalom Mika. Shalom Kak Laurentius Randy. Oke. Shalom semua. Yang belum kenal, nama aku Reta. Sebelum kita mulai em, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul di Zoom KKS Winner ini. Kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan, untuk menerima setiap firman yang daripadamu ya Tuhan. Biar semuanya yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, tolong bukakan mata, telinga, pikiran, dan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai, kita lihat videonya dulu ya. Siapa tahu ada yang belum lihat videonya. Kedengaran Iya, nggak? Udah kedengeran. Oke, terima kasih. Udah. Suatu hari, Kathleen dan Reta adalah teman satu kelompok sel. Reta sudah sangat mempercayai Kathleen sebagai teman ceritanya, karena ia pasti akan memberikan solusi yang bermanfaat. Hari ini, mereka sedang melakukan video call karena Reta ingin bercerita kepada Kathleen tentang teman-temannya di sekolah. Hai Kat, sorry ya ganggu banget ya. Aman. Jadi aku tuh mau cerita, kemarin itu ada temanku yang kayak bahas konten-konten dewasa gitu, sama dia tuh kayak ngejokes yang berbau porno ke aku. Terus kayak aku sempet bingung kan tadinya kenapa kok dia kayak gitu ke aku. Aku tuh tapi nggak tahu gimana caranya kayak ngestopin dia gitu, karena dia kayak udah menganggap itu biasa gitu. Parah sih, Ren. Terus kamu jawab apa gitu, Ren? Terus kamu dijawab gitu. Aku tuh terus habis itu aku jawab kayak, kenapa sih? Karena aku kayak ngerasa risih gitu loh sama dia. Kok tiba-tiba banget gitu ngajak aku ngejokes kayak gitu, padahal aku juga nggak terlalu dekat sama dia gitu. Oh, coba ntar kamu ingetin lagi, Ren, teman-temanmu itu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, yuk datang yuk, Ren. Hari Selasa di depan akan ada Zoom. Zoom KKS Winter. Nanti akan dibahas lebih lanjut soal itu. Gimana? Bisa nggak? Bisa sih. Aku juga besok Selasa lumayan free. Kapan, Kat? Jam berapa? Hari Selasa jam 6.30. Oke. Bisa. Thank you ya, Kat. Oke. Aman ya? Aman. Thank you. Bye-bye. Ya. Oke. Jadi dari video itu tadi, sebenarnya Kak Reta ngangkat tema ini karena waktu itu siapa ya yang sempat sharing kalau semisal teman sekolahnya itu suka bahas em, hal-hal yang nggak senonoh gitu, terus kayak ngejokes hal-hal yang nggak senonoh gitu.
Aku lupa siapa, tapi kali ini kita mau bahas itu ya teman-teman. Jadi, oh ya, tadi videonya kalian semua paham nggak? Coba kasih responnya yuk, please guys, kasih aku respon. Oke, nah jadi em, kita mulai dengan ayat dulu ya. Yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Teman-teman ada yang bisa bantu bacain buat aku dan buat teman-teman yang lainnya? Aku Kak, Oke, Ayah, boleh. eh, Korintus berapa? Di layar kamu ada nggak? Udah tertera Oh ayat? iya, Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. oke. Terima kasih, Ayah. Nah, teman-teman, em, kita itu diciptakan Tuhan itu bukan tanpa alasan kan pastinya. Dan sebenarnya tubuh kita itu bukan milik kita sendiri. Tubuh kita tubuh kita itu adalah bait Allah. Yang mana bait Allah itu memang harus dijaga dengan baik-baik. Kayak semisal hmm, kamu tuh lagi suka sama barang ini. Terus kamu eman-eman banget, kamu rawat, sayangi terus gitu. Contoh yang di kehidupan kita sehari-hari itu kayak gitu. Nah, em, di tubuh kita itu kan sebenarnya ada roh Allah. Tapi roh Allah itu, tubuh kita kalau semisal nggak diisi dengan firman, atau nggak diisi dengan komunikasi kita sama Tuhan, itu bakalan diisi dengan hal-hal yang lainnya juga. Semisal teman kalian nih, lagi, apa ya, semisal teman kalian tuh nyontek waktu ujian. Terus kalian diajakin, yuk, 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 nyontek aja. Kan mumpung gurunya nggak ngeliatin. Terus misal kayak gitu ya. Misal. Nah, terus em, semisal juga kalian ikutan mereka. Berarti ya tubuh kita berarti bukan jadinya bukan bait Allah dong. Karena apa? Karena kita nggak ngelakuin yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi yang seharusnya kita jadi terang malah ikut-ikutan jadi gelap. Nah, gitu. Dan kadang-kadang itu malah abu-abu, kadang terang, kadang gelap. Nah, itu em, ayat pertama ya teman-teman. Ini pesan pesan yang pertama. Nah, kita lanjut yang kedua. Nah, ini kan tadi Kak Reta kan udah sempat bilang kalau semisal tubuh kita itu bukan punya kita. Nah, kita lanjut. Nah, poin pertama, jaga yang sudah dipercayakan. Ada lagi nggak yang mau bantu Kak Reta buat baca ayatnya? Hmm, aku minta tolong aja deh. Tori, bisa bantu bacain ayatnya buat kita? Tori. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, terima kasih Tori. Nah, di sini kan di-highlight nih. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi, kita semua tahu lah, kalau semisal Tuhan itu rela mati di kayu salib untuk kita semua, demi apa? Demi menebus dosa kita semua. Nah, kalau semisal dosa itu sudah ditebus sama Tuhan, tapi kita tetap mancing-mancing, itu berarti juga bukan salahnya Tuhan, karena Tuhan dari awal sudah merelakan tubuhnya untuk kita semua, untuk menebus dosa kita semua. Dan harganya itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dibeli atau ditukar dengan apapun. Nah, jadi ya kita harus menjaga yang udah dipercayakan Tuhan kepada kita. Apalagi kalau soal diri kita sendiri, pasti kan kita seharusnya lebih menjaga ya, karena yang ngerasain juga diri kita sendiri ya. Tuh. Terus juga tubuh kita itu bukan milik kita sendiri. Dan semisal nih, kamu lagi minjem pulpen teman kamu. Terus habis itu kamu lupa ngembaliin. Terus habis itu kamu rusak. Kan pasti rasanya nggak enak banget, rasanya merasa bersalah banget. Dan kalau semisal kita minjem yang punya orang lain, atau mungkin memakai em, barangnya orang lain, itu kan pasti dijaga banget. Nah, kita juga harus seperti itu. Jadi, ibaratnya kita semua nggak boleh istilah katanya menggampangkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu, dan kita juga harus bersyukur. Kadang-kadang berapa dari kita, tapi semoga nggak ada ya, beberapa dari kita itu ada yang insecure mungkin, atau merasa minder, dan merasa takut diomongin yang lain-lain. Padahal tuh kita semua tuh udah lunas dibayar loh guys. Dan itu semua tuh sangat mahal, nggak bisa ditukar. Dan Tuhan itu sudah menciptakan itu spesial daripada makhluk hidup lainnya, kayak tumbuhan atau hewan, itu berbeda jauh dengan kita. Oh iya, sampai sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Poin kedua, tahan nafsu daging. Ini Kak Reta aja ya yang baca. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi, setelah tadi menjaga, kita juga harus menahan penguasaan diri, seperti di buah-buah roh ya teman-teman. Jadi, kita diberi mulut, telinga, dan semua ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, kalau semisal kita masih ngomong
kotor, ngomong kasar, atau mungkin yang masih suka hmm, apa ya, ngomongin orang lain di belakang orang lain, itu mari kita bertobat. Jadi em, ya banyak bicara banyak pelanggaran. Jadi lebih baik kita mikir dulu apakah yang akan kita lontarkan itu perkataannya bisa menjadi berkat buat orang lain, atau kira-kira orang lain itu tuh tersinggung nggak ya kalau misal kita ngomong kayak gini, tuh membuat damai sejahtera di dirinya tuh hilang atau enggak ya gitu. Pokoknya ya tetap minta berkat dari Tuhan. Kalau semisal ada teman kita yang jengkelin banget nih, Tuhan, aku mengasihi dia, aku em, aku mengasihi dia, aku memberkati dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jadi ya tetap ungkapkan dengan kasih. Tuh. Lanjut, menghidupi kekudusan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tadi buah-buah roh, sekarang bisa masuk dalam hukum kasih. Nah, kita tuh kan dari kecil sudah diajarin kalau kita tuh harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan kita juga harus bisa menjaga diri kita em, supaya kita juga dapat dapat menjadi berkat buat orang lain, dan kita juga bisa memberkati orang lain dengan tubuh kita. Jadi setelah tadi menjaga, terus habis itu em, menahan nafsu daging, sekarang menghidupi kekudusan. Jadi kalau misal ada teman yang pergaulannya kurang baik, kalau semisal kita join, lebih baik kita menjaga diri. Ya kalau semisal ada teman yang kayak ngomongin kita, kok kamu sok suci banget sih gitu. Biasanya ada yang kayak gitu. Kok kamu kok kamu kayak nggak gaul banget sih gitu. Jadi ya udah gitu loh. Karena gimana ya teman-teman? Frekuensi kita sama mereka itu pasti berbeda. Jadi carilah teman yang satu frekuensi dalam artian satu satu tujuan dan masih em, memberikan dampak positif juga buat kita semua. Nah, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing barangkali? Bentar, aku mau tanya. Tadi yang aku sampaikan, apakah kalian memahami? Apakah sudah paham? Sudah. Yang lainnya gimana? Coba dong minta tolong jempolnya kalau sudah paham. Oke. Kathleen mungkin mau nambahin? Kalau untuk sekarang belum ada yang tertambahin. Oke. Tante Yeni, apakah ada yang mau ditambahkan?
Belum, anak-anak aja dulu. Nanti Tante Suci aja. Oke, siap. Apakah hari ini ada Tante Suci? Belum ada ya, teman-teman. Oke. Atau teman-teman ada yang mau sharing tentang kayak, aku tuh pernah kayak gini, Kak. Pernah ada temanku yang ngejokes yang nggak benar. Atau aku pernah diajakin ngapain sama temanku. Terus habis itu, semisal kayak, aku pernah ada di situasi yang menghilangkan kekudusan di dalam diriku, gitu. Ada nggak, teman-teman? Kayaknya tuh aku pernah dengar dari siapa ya? Siapa ya, Kat? Yang bilang pernah apa namanya kayak dikasih diarahkan ke jokes yang nggak bener gitu. Waduh, aku juga agak lupa itu. Em, barangkali ada yang mau apa namanya? Barangkali ada yang mau mengaku siapa yang pernah di diarahkan yang ketidak benar gitu. Ya sudah, kalau begitu, mari kita tutup di dalam doa. Teman-teman ada yang mau didoakan nggak? Ya Kak, itu di chat Kak. Oh iya, bentar-bentar. Nggak buka chat. Oke. Tanya Kak, respon kita bagaimana kalau ada teman kita yang seperti itu? Oke. Respon kita kalau semisal ada teman yang seperti itu, tadi kan aku udah bilang kalau semisal ada teman yang ngeselin atau gimana, atau kayak semisal kita diajakin yang nggak benar gitu, bilang aja, sorry ya, aku lagi nggak bisa. Terus kayak kita minta pertolongan Tuhan gitu. Tapi kalau semisal, kan ada teman yang kayak benar-benar memaksa, ada teman-teman yang benar-benar memaksa kita untuk join ke lingkungannya mereka mungkin. Kalau semisal ada, kalau buat seumuran kita yang masih sekolah sih, mending lapor sama guru. Tapi kalau semisal kayak di lingkungan yang di luar sekolah, itu baik lapor ke orang tua. Tapi kayak walaupun kita dibagaimanakan sama teman kita, ya balik lagi, kita nggak boleh menghakimi orang lain. Dan juga kita juga harus tetap mengasihi dia, walaupun. Dan kalau semisal parah banget dan kalian sampai nggak bisa menanganinya, lebih baik minta tolong ke orang-orang yang lebih dewasa daripada kalian. Tuh. Mau nambahin dikit, Red. Oke, boleh. Nah, berhubung di zaman sekarang ini kan banyak nih ya yang pakai handphone nih. Banyak nih yang via chat. Eh, hal-hal nggak senonoh itu nggak cuma terjadi secara langsung loh, guys. Ada juga yang secara verbal, secara chat, bahkan stiker-stiker nggak senonoh itu juga nggak boleh loh. Jadi jangan kalian pikir kalau kalian cuma kirim, oh, aku cuma kirim stiker doang. Oh, ini cuma cacatan doang, kata-kata doang, memang bisa apa sih? Itu juga termasuk hal-hal yang tidak senonoh. Ingat, seluruh bagian tubuh kita adalah milik Tuhan. Termasuk apa? Jari-jari kita. Kita ngetik pakai jari, kita lihat pakai mata, termasuk dalam bagian dari tubuh kita yang adalah milik Tuhan juga. Jadi, apapun bentuknya, kalau sudah menjurus ke sana, kalian ingat-ingat baik-baik. Jangan sampai kalian urus-urusan. Ingat, kalau sekali kalian digituin, 2 kali, 3 kali kalian bales. Pokoknya kalian harus laporkan ke orang yang lebih dewasa. Jangan, intinya kalau kalian sampai kenapa-kenapa, additional information ya, kalau kalian sampai
mendapatkan apa gitu yang tidak senonoh dari teman-teman kalian, kalian harus langsung lapor ke orang yang lebih dewasa. Karena apa? Karena mungkin kalau mereka nggak diapa-apain, lama-lama ke depannya akan makin menjadi-jadi. Dan lagi, kalau kita tidak melaporkannya, nggak ada yang tahu, cuman kalian doang yang tahu. Kemungkinan hal itu terjadi lagi lebih besar. Jadi lebih baik begitu kalian merasa ada hal yang nggak klik, nggak bener aja loh. Dari merasa ada yang nggak bener, coba deh kalian diskusiin sama orang yang mungkin kalian anggap lebih paham. Tapi pastikan kalian diskusinya sama orang yang cukup bijaksana nih. Jangan asal sama temen yang nanti ngompor-ngomporin doang. Jadi carilah orang atau kakak-kakak yang dapat dipercaya ya. Sekian. Oh iya, betul sekali. Dan lagi kayak kadang-kadang ya, semisal ada iklan atau apa yang berbau-bau tidak benar, itu ya jangan diklik. Maksudnya kita sudah tahu itu nggak benar, tapi ya nggak usah mencobai gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya em, ibaratnya kayak ujian itu bukan hanya pada orang-orang sekitar kita, tapi juga di dalam hati kita, mata kita, dan juga hawa nafsu kita lah sebagai manusia. Jadi ya tetap dalam kewarasan dan tetap dalam um, apa ya kayak uh, apa ya istilahnya tetap dalam penjagaan diri kalian masing-masing. Jadi kalau semisal udah tahu itu salah, jangan dilakukan. Kalau semisal udah tahu itu kurang baik buat diri kalian atau kayak nggak berdampak baik buat kalian, ya mending nggak usah gitu. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Coba-coba tetap juga nggak boleh ya. Awal-awalnya orang-orang yang terjerumus ke dalam situ tuh awalnya emang coba-coba atau mungkin nyoba doang atau nggak sengaja kepencet tapi lama-lama terjerumus. Jadi kalian yang ada di sini jangan sampai coba-coba ya. Oke, siap Kak Kathleen. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri, apakah teman-teman ada yang mau didoakan? Belum ada kah? Ada di chat Oh, nih, Rep. boleh. Oke. Kak, nanti saya ada kompetisi piano, boleh didoain. Oke, boleh Kimberly. Teman-teman yang lain ada nggak yang mau didoain lagi? Kalau semisal belum ada, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami dapat mendengarkan firman yang daripadamu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu menjadi rema buat setiap kami, menjadi refleksi untuk setiap kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk teman kami Kimberly yang nanti akan ada kompetisi piano. Kiranya Engkau penuhi dengan hikmat marifat yang daripadamu, dan apapun yang ia kerjakan berhasil ya Tuhan. Apa yang sudah dilatih, apa yang sudah dipersiapkan, itu dapat menjadi modal yang baik untuk dia ya Bapak.
Dan kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga terus sertai mereka yang belum bisa hadir seperti kami di sini ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa buat kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami sedang pergumulkan, kiranya Engkau terus tuntun setiap kami, dan para malaikatmu terus menyertai setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat studi kami, kiranya Engkau berikan hikmat, berikan shalom dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan roh kudus-Mu, agar kami dapat mengerjakan dan apa yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami 10 kali lebih pintar daripada teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Makasih, Kak. Thank you. Thank you. Bye-bye. Makasih, Kak. Aku live ya.